Di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang, ada sebuah gubuk reot di pinggir hutan. Gubuk itu tampak seperti tak berpenghuni, usang dimakan usia, atap bocor, dinding lapuk. Tapi siapa sangka, disitulah seorang pemuda tampan bernama Arya tinggal, menyamar sebagai orang miskin, dengan misi yang tak biasa mencari cinta yang tulus. Padahal, sebenarnya Arya adalah pewaris tunggal dari keluarga konglomerat Jakarta, pemilik jaringan perusahaan properti dan tambang. Tapi ia lelah dikelilingi wanita yang hanya melihat hartanya. Maka, ia pun memutuskan untuk turun ke desa, jauh dari hiruk-pikuk kota, meninggalkan kenyamanan. Demi satu hal, mencari wanita yang mencintai dirinya, bukan hartanya. Arya tinggal di gubuk tua peninggalan kakeknya. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari ayam, mencangkul kebun kecil di samping gubuk, dan menjual hasilnya ke pasar. Penduduk desa mengenalnya sebagai Mas Aryo, pemuda perantauan dari kota yang katanya ingin memulai hidup baru. Hari-hari berlalu, Arya hidup sederhana, mengenakan pakaian kumal, rambut sedikit berantakan, tangan penuh tanah, dan luka kerja keras. Tapi sorot matanya tetap tajam. Wajahnya bersih, dan tutur katanya sopan. Rani, gadis cantik yang selalu tampil modis, pertama kali tertarik pada Arya karena wajah tampannya. Ia mulai sering datang ke pasar hanya untuk membeli sayur dari Arya. Lama-lama, mereka ngobrol. Tapi ketika Rani tahu Arya tinggal di gubuk reot dan hanya bekerja sebagai tukang kebun, ia mulai menjaga jarak. Suatu hari, Arya pura-pura sakit. Ia ingin tahu apakah Rani akan datang menjenguk. Tapi yang datang malah kabar buruk. Rani justru mengejek di belakang, bilang kalau Arya hanya modal tampang tanpa masa depan. Arya diam, hatinya mengeras. Tapi ia tahu ujian pertama gagal. Tak lama, muncullah Tika. Ia anak kepala desa, santun dan murah senyum. Tika sering datang membawa makanan. Mereka mulai dekat. Tapi suatu hari, Tika mendesak Arya soal masa depannya. Aku nggak bisa nikah sama orang yang nggak punya kepastian, Mas. Papa pasti nggak setuju. Arya hanya tersenyum pahit. Malam itu juga, Tika menghilang. Ujian kedua, gagal lagi. Sekar berbeda. Ia bukan yang tercantik, bukan yang paling menonjol, tapi hatinya bersih. Ia gadis yatim piatu, tinggal bersama neneknya. Sekar bekerja sebagai penjual kue keliling dan sering berbagi makanan dengan Arya tanpa diminta. Suatu hari, Arya pura-pura kehilangan semua hasil panennya karena hujan badai. Tanpa ragu, Sekar datang membawa tabungannya. Ambil ini, Mas. Aku nggak punya banyak, tapi semoga cukup buat makan besok. Arya menatap mata Sekar. Untuk pertama kalinya, hatinya bergetar. Arya ingin menguji Sekar sekali lagi. Ia mengaku harus kembali ke kota untuk bekerja kasar sebagai kuli bangunan. Sekar tersenyum. Asal kamu jujur dan kerja halal, aku akan tetap menunggumu. 3 bulan Arya menghilang. Sebenarnya, ia kembali ke Jakarta, mempersiapkan segalanya. Saat kembali, ia bukan lagi Mas Aryo si tukang kebun, tapi Arya Mahardika, pewaris kerajaan bisnis. Naik mobil mewah, didampingi ajudan. Semua warga desa terkejut, termasuk Rani dan Tika, yang kini hanya bisa menyesal. Arya mendatangi rumah Sekar. Ia membawa kotak kecil berisi cincin berlian dan kalung emas yang sudah ia siapkan sejak lama. Sekar, kamu satu-satunya yang mencintaiku bukan karena harta. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Sekar menangis, lalu tersenyum sambil mengangguk. Mereka pun menikah. Sederhana, di bawah pohon besar tempat mereka sering duduk sore hari. Dan begitulah, di balik gubuk reot itu, tumbuh benih cinta paling tulus. Rani dan Tika hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, penuh sesal. Karena cinta yang sejati tak bisa dibeli dengan harta, tapi ditemukan dalam ketulusan dan kesederhanaan.